Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bersama kitab Asy-Syarh Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mensyarah dan menjelaskan bait-bait akidah dari guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasyi dari karya beliau yang berjudul Mandhumatu Al-Qushasyi atau Mandhumah Aqidah Al-Qushasyi. Untuk itu marilah kita mulai acara kita ngaji bersama kita pada kesempatan malam hari ini. Bagian dari malam nuzulul Quran. Semoga apapun yang kita lakukan semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajmain ahli baiti thayyibin wa li jami'il salihin. Wa nakhusu khassatan sayyidina Syekh Abdul Mun'im Syahab Yusri Sayyid Jabir Al-Hasani Syekh Abdullah Syekh Ahmad Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Gumari Sayyid Ata'ala lasakan dari sahabat Labas Mal Mursi wa Qutbil Aqtab Sayyidina Maulana Syekh Syadili Abdul Salam bin Masyish wa jami masyayikhina masyayikhina wa nakhusu khasatan Sayyidina Kiai Nurul Islam Kiai Adi Nasihul Umam Kiai Dharma Jaya Kiai Diyauddin Kuswandi wa Kiai Juri Goguritno Kiai Haris Kiai Nur Marji wa jami'i masyayikhina nakhusu khasatan Sayyidina Kiai Imam Fauzi wa Kiai Abu Syukur Salim wa Kiai Nur Basori wa Kiai Hasan Ulama wa Kiai Haji Abdurrahman Tegal Rejo wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa Syekh Abdur Rauf Al-Fansuri Al-Jawi wa Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Ahmad Al-Qushasyi wa Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi wa Syekh Sababatullah bin Syekh Rahullah wa Syekh Wajihuddin Al-Alawi wa Syekh Muhammad Ghuth Syekh Hadiyatullah Sarmas Syekh Al-Had Khuduri Syekh Al-Qadin Syatari Syekh Abdullah Syatari Syekh Muhammad Ashik wa Syekh Muhammad Arif wa jami masyayikhina fi hadhihi tariqah min awal muntaha masyayikhihim wa talamidihim furu'ihim wa usulihim lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali. Kalau kemarin kita sudah bahas bab tentang hukum akal yang 3. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana memahami kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Atau dalam bab ini kita sebut dengan bab Al-Masmu'at. Faslun fil masmu'ati, bab hal-hal yang didengar dari wahyu. Fima warada bihi as-sam'u 'anillahi ta'ala wa 'ulima min jihati biwasitatin wa bila wasitah, yaitu perkara-perkara yang beritanya datang dari Allah Subhanahu wa taala baik melalui perantara malaikat maupun tanpa perantara. Wa anal imana biha wajibun li ikhbari shadiq bima biha wa hiya mumkinatun fi haddi dzatiha. Dan iman atau kewajiban mengimaninya merupakan hal yang wajib karena dikabarkan oleh sosok yang maha jujur yaitu Nabi Muhammad SAW. Wahia, dan perkara-perkara tersebut pada dasarnya adalah mumkinatun fi haddi dzatiha, hal yang mungkin terjadi secara akal. Thumma 'alaika ya akhi wajibun wujuban syar'an.
Jadi ini dilanjutkan kembali dan menerangkan bait selanjutnya. Kalau boleh saya bacakan bait yang 2 atau 3 bait awal itu dalam kitabnya Aqidah Kusyasiyah itu disebutkan summa 'alaika ya akhi wajibun fi jumlatil matlubi ittutalab ma jaa fil masmu'i ba'dal mauti wa qabli wa qablahu min fitnatin wa fautin kawaqi'il mahdi la tansahu wa in yakun maulaka qad ansah. Ini bagian dari bait 3 bait yang pertama dari Aqidah Kusyasiyah. Yang di sini diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, "Tsumma 'alaika ya akhi wajib." Ini di bait itu disebutkan seperti itu oleh Syekh Ahmad Al-Kusyasyi, yang artinya adalah maka wajib atasmu wahai saudaraku wujuban syar'iyan, dengan kewajiban syar'i, fi jumlatil matlubi, karena engkau dituntut minka syar'an oleh syariat, itu talab bil imani bihi, untuk mengimaninya atau untuk membenarkannya, bihi ma jaa fil masmu'i, apa-apa yang datang dari wahyu baik Al-Quran maupun Sunnah, ay at-tasdik, atau membenarkan ma jaa fil masmu'i minal kitab was sunnah anhataqa, apapun yang terjadi atau yang diberitakan di dalam Al-Quran maupun Sunnah itu pada hakikatnya apapun itu terjadi ba'dal mauti, setelah kematian, mimma yudkaru ba'da hadal fasl, yang perkara-perkara itu akan disebutkan setelah fasal ini, wa qablahu, dan juga sebelumnya. Min asyratis sa'atil madhkurah wa masyahiruha huna, yaitu tanda-tanda kiamat atau disebut asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kama qala min fitnatin, di antara tanda-tanda yang masyhur di sini disebutkan sebagaimana perkataan penulis yaitu Syekh Ahmad Al-Kusyasyi. Di sini diungkapkan min fitnatin, yaitu berupa fitnah, ujian yang besar atau ujian yang banyak. Ai fitanin katsiratin, dimaksudkan dengan fitnah itu adalah fitan katsirah, ujian besar yang banyak. Wa fautin, dan juga faut. Faut itu di sini dimaknai dengan ai at-tasdiq bi wuqu'il maut nafsihi, yaitu mengimani adanya kematian itu sendiri. Jadi faut itu kematian, bahwa kematian pasti datang, dan sebelum itu maupun setelah itu akan terjadi yang namanya fitnah. Liqouli ta'ala, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 185 diungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, kullu nafsin, itu dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Fasabiqun wa masbuq, maka ada yang mendahului dan ada juga yang didahului dalam hal kematian, alias ada yang kematiannya mendahului yang lain, ada juga yang didahului oleh yang lain. Itu tentang faut tadi atau kematian tadi. Kawaqi'il mahdi, nah, kemudian dilanjutkan setelah itu yang tadi sudah diungkapkan adalah pertama fitnah, kedua faut. Yang ketiga ini diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Kusyasyi, yaitu kawaqi'il mahdi, seperti nyatanya datangnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi, ya. Al-mab'uthi min itrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus yaitu dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min waladi Fatimah min dzurriyyatil Hasan awil Husain, dari anak keturunan Sayyidah Fatimah, tepatnya dari garis keturunan Al-Hasan maupun Al-Husain. Wa wajhul jami', dan alasan mengapa
disebut keduanya adalah anna likulin minhuma, bahwa masing-masing dari keduanya, yaitu dari keturunan Sayyid Al-Hasan cuma Sayyid Al-Husain itu, fihi wiladatun kamalil Abbas, fihi wiladatun aidan fima warada fi ba'dil ahadits mauliduhu bil Madinah. Alasan mengapa disebut keduanya adalah karena masing-masing dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain itu memiliki garis keturunan Al-Mahdi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnul Abbas juga memiliki garis keturunan, sebagaimana Al-Abbas juga memiliki garis keturunan padanya menurut sebagian hadis. Dan tempat kelahirannya di sini diungkapkan dalam beberapa hadis atau sebagian hadis, mauliduhu bil Madinah, tempatnya adalah di Madinah Al-Munawwarah. Fima akhrajahu Nu'aim bin Hammad an Aliin radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim atau Imam Nu'aim bin Hammad dari Ali radhiyallahu anhu dalam hadisnya. Ini disebutkan seperti itu. Kemudian disebutkan setelah itu sifat fisiknya, wal murad infiraju fakhidahi wa taba'udu ma bainahuma fi lisanihi thiqalun yadribu fakhidahu al yusra bi yadihil yumna. Sifat fisiknya dari Imam Mahdi ini, apakah sekarang ada dan sebagainya, kita perlu memahami hadis maupun keterangan yang akan disebutkan ini berdasarkan dua hal ya. Pertama makna lahiri, yang kedua adalah makna secara batin atau makna yang jauh dan makna yang dekat. Sifat fisiknya adalah kedua pahanya infiraju fakhidah, kedua pahanya itu renggang atau ada jarak di antara keduanya. Wa taba'ud bainahuma fi lisanihi thiqal, dan selain itu di lisannya ada sedikit kekakuan atau sulitan untuk berbicara. Yadribu fakhidahu al-yusra biyadihil yumna. Jadi setiap kali dia, Imam Mahdi ini kesulitan untuk berbicara, dia memukulkan paha kirinya dengan paha kanannya ketika dia kesulitan idbatu alihil kalam, ketika dia kesulitan berbicara. Yahruju wa huwa ibnu arba'ina sanah, dan akan munculnya nanti ketika dia berumur 40 tahun. Ka'annahu rajulun min Bani Israel. Posturnya seperti laki-laki dari kaum Bani Israel. Fayubaya'u bainar rukni wal maqam wa huwa karih. Ia akan dibayat, yubaya' ya, bainar rukni wal maqam, di antara rukun Hajar Aswad dan maqam Ibrahim dalam keadaan karih, dia nggak suka sebenarnya, alias aslinya tidak mau memikul beban berat untuk menjadi Imam Mahdi ini ketika dia dibaiat seperti itu. Yubayi'uhu iddatu ahli badrin yarda sakinus sama wa sakinul ard. Ia dibaiat oleh sejumlah orang-orang sebanyak pasukan ahli Badar, sakinus sama wa sakinul ard. Begitu juga penduduk langit maupun penduduk bumi. Mereka itu keduanya membaiatnya, atau bahasa lainnya ridho kepadanya. La tansahu. Nah, ini dilanjutkan bait berikutnya adalah la tansahu, untuk itu jangan engkau melupakannya, melupakan kabar ini bahwa akan datang Imam Mahdi itu. Minan nisyani, dari kelupaan atau dari kealpaan. Dan di dalam keterangan ini disebutkan juga tansahu ini itsbatul alif lid darurah. Ini ada tambahan alif untuk darurah. Daruratus syiar. Wa in yakun maulaka azza wajal qad ansahu.
Meskipun, jadi engkau jangan lupa, meskipun Tuhanmu Azza wa Jalla telah menundanya. Kata ansahu di sini dari kata minal insa bimakna ta'khir, maknanya ta'khir, menunda. Jadi meskipun datangnya kapan, itu ditunda sekian puluh tahun atau ribu tahun dan sebagainya, tapi jangan lupa ada kabar ini gitu. Bimana ta'khir khufifa hamzatu lid-darurah, yang mana hamzahnya dari kata ansa'a itu ditakhfifkan karena daruratu syair. Mengikuti rimanya syair. Ay wa in yakunillahu akhara zamana khurujihi an zamanika fa inna dzalika la yaqtadi nisyanahu. Nah, meskipun Allah menunda zaman kemunculannya ini dari zamanmu saat ini, namun penundaan itu tidak menuntutmu untuk melupakannya. Jadi meskipun ditunda ya jangan dilupakan. Ya harus tahu kalau ini ada gitu. Yakini kalau ini ada, keterangan ini ada, kabar ini ada. Fa inna zamana tasdiq bi adrakaka fa amin bi wa huwa al-matlub. Karena sesungguhnya kewajiban ketika zaman itu datang, zaman untuk membenarkan yaitu berita ini alias beriman padanya, itu telah sampai padamu, maka berimanlah padanya. Kan udah disampaikan, ya imani aja, yakini saja. Yang penting itu, itulah yang dituntut. Ya. Alias kapannya, nanti kapan terjadi, itu urusan Allah. Yang penting yakini bahwa itu ada. Kapannya, itu urusan Allah. Manusia mungkin bisa menerka-nerka, tapi semuanya dibalikan kepada urusan Allah ya. Wa waqi'ud dajjal ay khuruji warada fi haditsin sanaduhu dhaif. Wa waqi'ud dajjal, dan nyatanya atau munculnya dajjal. Jadi yang pertama tadi tentang faut. Pertama fitnah, kemudian faut, kematian. Yang berikutnya adalah kemunculan Imam Mahdi. Kemudian yang berikutnya adalah Dajjal. Maka ya pahami juga itu semuanya adalah masmu'an, kabar-kabar yang datang di dalam hadis maupun Al-Quran, dan patut kita percaya itu adanya. Adapun kaifnya itu semuanya urusan Allah. Dan di sini diterangkan lagi waqi'ud Dajjal, yang dimaksud munculnya atau nyatanya Dajjal itu maksudnya adalah khurujuhu warada fi haditsin sanadu dhaif. Kemunculan Dajjal yang diriwayatkan dalam hadis yang sanadnya memang di sini dhaif. An Aliyin, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu Safi bin Sayyad, bahwa Dajjal ini pada waktu itu adalah Safi ibn Sayyad. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, li an ahlifa ashran ana ibn Sayyad huwa dajjal ahab ilayya min an ahlifa wahidatan annahu laysa bih. Sungguh aku bersumpah, benar-benar bersumpah 10 kali bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah sekali dia bukan, gitu loh. Bahwa dia bukan Dajjal, gitu loh. Dalam keterangan hadis ini diungkapkan demikian. Itu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ya. Bukan hadis ya, dari riwayat sahabat. Wa rubbama yu'ayyiduhu ma warada an Hafsah inda Tabrani. Mungkin hal ini dikuatkan dari riwayat Sayyidah Hafsah menurut Imam Tabrani,
yang mana diungkapkan dalam kitab tersebut, innama khuruju bani Sayyad li ghadabatin yaqdabuha. Sesungguhnya keluarnya khuruju ibnu Sayyad, keluarnya ibnu Sayyad itu adalah karena suatu ghadabah, suatu kemarahan yang memicunya. Itu menurut keterangan Hafsah ya, Sayyidah Hafsah. Jadi ibnu Sayyad ini datang marah-marah karena ada suatu hal yang membuatnya geram gitu ya. Ini yang dianggap Dajjal tadi ya. Ini ceritanya di dalam kitab ini diungkapkan demikian. Wa an Hafsah aidan, dan diriwayatkan dari Sayyidah Hafsah juga inda Ahmad wa Muslim. Di sini keterangannya dari Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, diungkapkan bahwa innama yakhrujud dajjal min ghadabatin yaqdabuha, bahwa sesungguhnya keluarnya Dajjal itu karena kemarahan yang memicunya. Ini diungkapkan dari Sayyidah Hafsah berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Wallahu a'lam, dan Allah lah yang maha mengetahui apa yang benar dari riwayat ini. Wa yuwaddihuhu ma fi sahihi Muslim, dan dikuatkan lagi, diperjelas lagi dalam riwayat Sahih Muslim an Muhammad ibni al-Munkadir, dari riwayat Muhammad bin al-Munkadir. Qala, Ibnu al-Munkadir ini dia berkata, Ra'aitu Jabir bin Abdullah yahlif billah. Aku melihat Jabir bin Abdullah itu bersumpah dengan nama Allah. Jadi yahlif itu bersumpah. Jabir bin Abdullah itu. Anna ibna Sayyad Dajjal, faqultu atahlif billah. Qala inni sami'tu Umar yahlif ala dzalika 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini diungkapkan bahwa apakah engkau bersumpah? Dia menyebutkan demikian. Aku bersumpah, aku melihat Jabir bin Abdullah itu bersumpah dengan nama Allah bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Kemudian aku berkata, Ibnu Munkadir ini berkata atau bertanya ya, apakah at-tahlifu, apakah engkau bersumpah billahi dengan nama Allah? Dia bertanya kepada Jabir tadi. Karena dilihat Jabir itu kok ngomong begini kan, kok aneh, Dajjal di zaman itu kok sudah keluar gitu ya. Dia tanya sama Jabir gitu ya, apakah engkau bersumpah dengan nama Allah? Jabir menjawab, qala inni sami'tu Umar yahlif ala dzalik inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar, ini Jabir yang berbicara, aku mendengar bahwa Umar itu bersumpah atas hal itu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena dia mendengar dari Sayyidina Umar, dia juga bersumpah di hadapan Nabi, maka dia berani seperti itu. Falam yungkirhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tidak mengingkarinya. Jadi bersumpah di hadapan Nabi, tapi Nabi juga tidak mengingkarinya gitu loh. Alias diam gitu. Dan kita memahami diamnya Nabi termasuk muwafaqah gitu. Fi da'wahu bi annahu rasul awalan tsumma da'wahu bi annahu Allahu tsaniyan. Nah, ini disebut Dajjal karena Ibnu Sayyad ini dia mengaku bahwa dia adalah rasul, utusan. Pada awalnya begitu. Kemudian pengakuan yang kedua, dia mengaku sebagai Tuhan, Allah. Ini yang disebut sebagai Dajjal. Qala sallallahu alaihi wasallam min hadits Dajjal at-tawil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis tentang Dajjal yang cukup panjang ya. Ala ya ibadallah fathbutu fa innahu yubdi fayaqul ana nabiyyun wa la nabiyya ba'di. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah,
Utsbutu fasbutu, maka teguhkanlah diri kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu yubdi, dia itu akan memulai fayaqul, dengan ungkapan ana nabiyun, aku itu nabi. Wala nabiyya ba'di, padahal tidak ada nabi sesudahku, sesudah Nabi Muhammad itu. Dari sini kita paham cirinya Dajjal ya. Dia mengaku-ngaku nabi. Yang pertama keluar karena marah, karena geram, sesuatu yang dia nggak suka. Kemudian mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Tsumma yuthni fayaqulu ana rabbukum. Kemudian ia memuji lagi dan berkata, aku adalah Tuhanmu, Tuhan kalian. Walan tarau rabbakum hatta tamutu. Padahal dalam hadis ini diungkapkan, kalian tidak akan pernah melihat Tuhan kalian sehingga kalian mati. Menggunakan mata kepala ya. Wa innahu a'war. Sedangkan innahu a'warul ainul yum, sedangkan dia itu yang disebutkan tadi itu, Ibnu Sayyad tadi itu buta sebelah mata kanannya. Wa fi riwayatin, tapi di riwayat yang lainnya disebutkan bukan mata kanan tapi mata al-yusra, mata kirinya. Wa anna rabbakum laisa bi'awar, padahal Tuhan itu tidaklah buta gitu loh. Kan lucu jadinya. Makanya jelas ini dianggap Dajjal. Mungkin di dalam makna ini kalau kita anggap ini waktu itu udah keluar Dajjalnya, itu mungkin Dajjal yang bentuk orang yang pertama ya mungkin ya. Kita anggap aja itu berita yang awal. Modelnya kayak begitu. Orang yang menipu, marah-marah, suka menyebar kebohongan dengan mengaku dia sebagai penguasa Tuhan. Faqalu sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ya ibadallah fathbutu. Nah, keterangan dari ala ya ibadallah fathbutu. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah diri kalian ini. Itu adalah tanbihun, peringatan bahwa ala annaha min a'dhamil fitan, bahwa ini merupakan fitnah terbesar, allati tuzalzizul aqaid, yang menggoncangkan akidah manusia. Fa amarahum bitsabati wa a'tahum mutamassikan inda tazalzuli fi kidbi kilta da'wataihi. Maka beliau memerintahkan mereka, para sahabatnya itu untuk teguh dan memberi mereka pegangan ya, untuk berpegang teguh atau pegangan saat terjadi guncangan ini, tazalzul ini, guncangan keimanan. Jadi kita melihat orang itu dengan model kayak tadi itu harus hati-hati. Berpegang teguhlah kepada talinya Allah untuk membongkar fikat bikil tadakwatai, membongkar kedustaan dua pengakuan Dajjal itu. Dua pengakuan Dajjal tadi apa? Tadi sudah disebutkan. Pertama ngaku sebagai Tuhan, yang kedua ngaku sebagai Nabi. Atau yang awal tadi ngaku sebagai utusan, yang kedua ngaku sebagai Tuhan. Utusan pembawa selamat, yang kedua penguasa yang menguasai semuanya. Amma annahu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu, dan jelas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah menerangkan bahwa tidak ada nabi setelahnya. Sebagaimana disebutkan fabin nasi, sebagai disebutkan dalam teks hadisnya. Yaitu bahkan di dalam Quran pun disebutkan walakin Rasulullahi wa khatamun nabiyyin. Tapi bahwa
Dia itu adalah Rasulullah, utusan Allah, dan khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir, utusan yang terakhir atau penutup nabi-nabi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Wa ma tanzihu lirabb subhanahu, adapun tanzih atau pensucian bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala, cukup jelas ya. Fa'ali anna Allah subhanahu wa ta'ala liqauni laisa kamitsli syai'. Allah itu maha suci, tidak ada gambaran bentuk apapun yang menyerupainya. Jadi kalau ada yang menyerupai Tuhan dalam bentuk manusia, bentuk wujud, sebelum manusia itu mati, ada yang ngaku-ngaku begitu, jelas itu bukan Tuhan, itu adalah Dajjal. Karena Tuhan itu laisa kamitsli syai', tidak ada suatu apapun yang menyerupainya. Munazzahun an kulli suratin lidzati, yang maha suci dari setiap gambaran bentuk pada zatnya. Wa idza tajalla min haitsu rububiyyah fa innama yatajalla fi akmalil madhahir. Dan apabila dia berkehendak untuk bertajalli dalam bentuk penampakan, fa innama yatajalla fi akmalil madhahir, maka tentunya dia akan menampakkan dengan bentuk yang paling sempurna. Alladzi huwal madhar Muhammadi, yang jelas madharnya tentu Muhammadi, bentuk yang sempurna, terpuji. Kalau boleh dicontohkan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, di sini diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku telah menyaksikan Tuhanku dalam rupa yang paling indah. Nah, kok ada orang matanya agak ini sebelah, cacat, atau mungkin cacat perilaku, cacat fisik dan sebagainya, kok ngaku-ngaku Tuhan, yaitu aneh gitu loh. Padahal Tuhan itu kalau mau menampakkan, kalau berkehendak ya, menampakkan. Dalam ini kalau disampaikan dalam hadis Nabi ini dalam mimpi ya, itu dalam bentuk yang paling indah. Itu bagian dari masyiatullah ya. Bentuk terserahnya Allah untuk bisa bertajalli kepada hambanya. Dari poin-poin yang sudah kita pahami tadi, ini cukup unik ya, yang kita pelajari dari Syekh Ibrahim Al-Qurani ini, yaitu bagian dari sam'iyat atau bahasa kita pernah membaca dengan istilah eskatologi atau hal-hal yang sifatnya gaib yang baru kita dengar dari wahyu maupun dari dalil nakli ya. Di dalam poinnya adalah bab sam'iyat itu adalah bab bagaimana akal kita, yang kemarin babnya adalah kita memahami hukum akal. Sekarang mau nggak mau akal kita harus percaya dulu pada wahyu. Di sini akal mungkin ada yang berdebat dan sebagainya, tapi diminta untuk tidak lagi berdebat, melainkan tunduk kepada apa yang dikabarkan, yaitu tasdik tadi ya. Namun kalau kita memahami secara makna zahir maupun makna yang sifatnya batin, bisa jadi apa yang diungkapkan tadi seperti Ibnu Soyad itu kan sudah terjadi, kan sudah meninggal orangnya. Dan ada kabar yang lainnya ternyata dia sudah masuk Islam gitu. Berarti dalil itu tidak bisa dipegang teguh sebagai dia Dajjal yang muncul gitu loh. Berarti ada kemungkinan Dajjal ini bukan cuma kalau kita pahami dari tadi itu semuanya bentuknya fisik ya. Bisa juga dimana secara non fisik, sikap, sifat dan sebagainya yang menyerupai Dajjal. Yang penting adalah, poinnya adalah wajib kita imani ada, akan ada. Yang pertama, poin yang pertama, kewajiban mengimani adanya nantinya Imam Mahdi. Dan di sini diungkapkan tadi teksnya bagaimana muncul ciri-ciri fisiknya Imam Mahdi dan nasabnya ya. Nasabnya menyambung min itratir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari jalur Sayyidah Fatimah, khususnya jadi Sayyid Hasan maupun Sayyid Husain.
Meskipun kemunculannya ya belum tentu zaman sekarang, atau mungkin dalam waktu dekat kita juga nggak tahu. Yang jelas kita harus imani. Nah, makanya di dalam syair tadi diungkapkan, fala tansau, jangan lupakan pesan ini. Nah, meskipun Allah itu menunda kedatangannya, jangan lupa gitu loh. Terus nggak mungkin Imam Mahdi itu ada. Nah, itu bertolak belakang dari dalil yang disampaikan tadi. Ini keimanan. Kita bicara keimanan. Kita bukan bicara tentang teks ini benar apa tidak. Enggak. Yakini. Urusannya bagaimana dan siapa, itu semuanya diserahkan kepada Allah. Terus nanti akan datang dari negara ini, negara ini. Itu urusan lain itu. Itu kan manusianya memperkirakan. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi disebutkan tentang ciri fisik dari Imam Mahdi ya, yang dia dari turunan Sayyidah Fatimah dan sebagainya, akan dibaiat di Madinah. Madinah ini kota, Madinah Munawwarah itu atau kota atau suatu kota, itu semuanya juga perlu kita pahami secara zahir maupun secara batin ya. Kalau secara zahir itu kota. Ya bisa Madinah Munawwarah itu sendiri. Atau secara batin mungkin yang berbeda juga. Itu semuanya diserahkan juga masing-masing. Namun jelas para ulama sendiri menghindari untuk terlalu banyak mentakwilkan. Namun kalau kita gunakan untuk mengaca dengan apa yang ada di zaman sekarang, bisa jadi apa yang terjadi sekarang bagian dari tanda-tanda itu. Contoh, munculnya seseorang penguasa yang kuat, dia muncul dengan kemarahan tadi. Jadi munculnya itu karena ghadab, marah-marah karena wilayahnya dikuasai atau apa, dan dia ingin menguasai wilayah yang lain umpamanya. Nah, itu bisa jadi, dan dia lebih banyak berbicara bohong daripada benar, mengaku utusan. Mungkin kalau diartikan kalau zaman sekarang nggak mungkin nabi ya, utusan perdamaian mungkin ya, bisa jadi muncul seperti itu. Atau juga orang yang mengaku penguasa seperti Tuhan, yang dia tidak boleh diremehkan. Nah, aku ini penguasa, yang lainnya itu harus tunduk kepadaku. Aku bisa mengatur dunia seenakku. Mengapa kok ini ada yang nggak mau manut, umpamanya begitu. Kalau secara sifat masuk di sini, seperti yang diungkapkan Ibnu Soyad tadi itu, cerita tentang Ibnu Soyad. Makanya di sini yang nomor 2 ini, misteri identitas Dajjal Ibnu Soyad ini adalah pembahasan yang cukup menarik, karena udah muncul di zaman Nabi, tapi meninggal, kan aneh gitu, dan nggak terjadi kiamat waktu itu, kan? Nah, itu kan aneh itu. Apakah itu bentuk prototipe dari Dajjal? Gitu. Di sini diungkapkan bahwa Ibnu Soyad itu adalah seorang pemuda Yahudi di zaman Nabi Muhammad di Madinah, dan gelagatnya itu aneh. Dalam beberapa riwayat dia itu bisa nebak hati orang. Bahkan ngaku Nabi, dia kayak punya kelebihan gitu. Bisa nebak hati orang. Oh, ini punya nuklir ini, kayak bisa nebak gitu. Seperti itu mungkin. Bahkan waktu itu Umar bin Khattab dan beberapa sahabat sangat yakin bahwa Dajjal itu memang sedang muncul di situ gitu loh. Sampai-sampai mereka itu bersumpah di hadapan Nabi gitu. Namun ulama sejarah mencatat bahwa Ibnu Soyad ini akhirnya masuk Islam, ikut haji dan mati di Madinah. Sementara Dajjal yang asli ditakdirkan tidak bisa masuk Madinah dan mati dibunuh Nabi Isa di Palestina. Berarti Ibnu Soyad ini mungkin prototipe Dajjal ya. Kita bisa ini kan seperti itu kalau dalam riwayat ini. Prototipe Dajjal untuk menyebutkan ciri ya. Artinya apa? Artinya yang bisa kita pahami dari hadis tadi adalah poin-poin karakteristik ya. Kalau kita anggap dia seperti itu ya belum tentu.
Tapi poin-poin karakteristik bisa kita ambil. Dia seperti itu maksudnya Ibnu Soyad itu tadi itu. Oleh karena itu penulis teks menggunakan frase sanadnya dhaif, riwayatnya multitafsir untuk menjelaskan identitas aslinya. Ibnu Soyad mungkin adalah dajjal kecil atau bahasa lainnya juga pembohong ya. Namun dajjal agungnya atau Al-Masihud Dajjal adalah sosok yang berbeda yang mungkin ditahan di suatu pulau. Nggak tahu pulaunya mungkin bentuknya seperti apa? Mungkin seperti pulau Israel atau pulau Amerika dan sebagainya, kita nggak tahu. Argumen logisnya menghadapi Dajjal di sini disebutkan oleh penulis. Penulis berusaha untuk menggunakan teologi ya, akidah ya, untuk membekali pembaca dalam menghadapi Dajjal ya. Senjata pertama adalah Dajjal mengaku nabi. Bantahannya dan dijelaskan bahwa nabi itu, Nabi Muhammad adalah khotamun nabiyin, penutup para nabi, alias gak ada nabi setelah itu. Kalaupun nabi diartikan dengan artian pembawa kabar gembira, berarti orang-orang yang muncul itu, seorang pemimpin ataupun orang yang mengaku berkuasa tadi itu, dia itu adalah seorang yang mengaku memberikan kegembiraan kepada orang lainnya. Kalau kita maknai dengan makna batinnya ya. Senjata kedua adalah Dajjal mengaku Tuhan. Bantahnya jelas, Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak bisa diserupakan pada wujud apapun. Nah, lihat apalagi Dajjal di situ diterangkan adalah dia berwujud cacat ya. Matanya cacat. Dalam keterangan yang lain diungkapkan bahwa makna cacat ini diartikan dengan makna majazi, bukan cacat secara fisik, tapi dia selalu memandang dunia dibanding pandangan akhirat. Alias yang dipandang adalah materialistis. Berarti orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan penguasa tadi, dia adalah orang yang hanya memandang fisik saja. Yang dia ketahui hanyalah dunia saja. Dia tidak percaya adanya akhirat. Catatan sofistik yang menarik dari kitab yang diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi adalah Madhar Muhammadi. Kalimat ini sebenarnya bernuansa wahdatul wujud ya, khas Ibnu Arabi. Sebagaimana diterangkan oleh penulis tadi, jika Allah menampakkan dirinya, ia menampakkannya melalui rupa yang paling sempurna atau Madhar Muhammadi ini. Ini mengacu pada hadis ru'yah dalam mimpi Nabi Muhammad SAW yang mana Allah menampakkan diri dalam rupa yang sangat indah kepada Nabi. Jelas dari poin ini membantah klaimnya Dajjal bahwa dia sebagai perwujudan dari Tuhan. Karena Tuhan kok begitu, kan tidak mungkin. Nah ini yang perlu kita pahami untuk menghindarkan akidah kita dari mentasbihkan Tuhan dengan wujud makhluknya. Itu saja yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Ini menarik, nanti akan diterangkan lebih banyak lagi oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani bab selanjutnya, dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa membacanya hingga akhir nanti. Wa'alafu minkum Allahumma fiqh ila aqamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.